Hai sahabat, selamat mendengarkan kembali suara Venus, teman patah hatimu sebelum tidur. Pada episode kali ini, gue mungkin gak akan terlalu lama bercerita, sebab sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu tentang masa lalu. Karena menurut gue, gak ada yang perlu dibahas terlalu dalam tentang masa lalu. Itu tinggal tergantung cara kita menyikapinya sih. So, berbicara soal masa lalu, mungkin kita akan membawa sedikit flashback atau akan membawa kita kembali teringat pada kejadian yang membekas dalam hidup kita. Mulai dari suka, duka, sampai dengan kecewa. Akhir-akhir ini gue perhatiin banyak orang yang punya masalah dengan masa lalunya gitu. Ya mungkin karena masa lalunya itu kurang menyenangkan, sehingga membuat mereka itu jadi trauma atau membuat mereka itu jadi takut untuk melangkah akibat masa lalu gitu. Padahal sebenarnya masa lalu tidak harus dijadikan sebagai beban gitu. Tinggal tergantung kitanya aja cara menyikapi masa lalu itu seperti apa. Banyak orang yang terkadang berpikiran bahwa gue mau lupain masa lalu gue. Misalnya tentang dia yang pernah menyakiti, tentang dia yang pernah datang lalu pergi. Misalnya tentang hal-hal seperti itulah. Padahal tanpa mereka sadari, justru hal-hal seperti itulah yang akan menjadi pelajaran bagi mereka untuk masa depan gitu. Jadi sebenarnya masa lalu itu tidak harus dilupakan. Hanya tinggal tergantung dari sikap kita, bagaimana cara menyikapi masa lalu itu gitu. Karena mau bagaimanapun, masa lalu tidak akan bisa kita pisahkan dari diri kita. Masa lalu tetaplah bagian dari cerita hidup kita gitu. Masa lalu ada sebagai pelengkap dari sebuah cerita yang akan kita tulis gitu. Gue punya satu kisah yang dimana kisah ini merupakan kisah dari salah seorang teman gue yang sempat curhat gitu. Jadi dia sempat curhat ke gue bahwa dia tuh punya kejadian yang tidak mengenakan di masa lalunya gitu. Bahkan berkali-kali kejadian masa lalu yang dimaksud ini itu dalam hal percintaan gitu. Jadi dia itu punya trauma sama masa lalunya sebab sering terluka berkali-kali, padahal sudah berusaha untuk mencintai lagi gitu. Sehingga akibat luka yang dari masa lalunya itu membuat teman gue ini jadi trauma gitu, jadi takut untuk memulai kisah baru dengan orang yang baru gitu. Hingga akhirnya sekarang dia udah nemuin sosok yang benar-benar tepat, benar-benar baik menurut dia. Tapi dia ngerasa kayak ada yang kurang gitu di dalam diri dia gitu. Akibat dari traumanya di masa lalu. Dia ngerasa kalau pasangannya yang sekarang itu baik, sepemahaman sama dia gitu. Pokoknya sesuai dengan kriteria yang dia mau lah. Tapi kayak ada satu hal dalam dirinya itu yang mengganjal. Yang kayak gimana ya? Ibaratnya tuh kalian tuh makan sayur tapi rasanya tuh udah pas, tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Padahal tapi kalian nggak tahu itu yang kurang itu apa. Nah itu dia kayak gitu. Dia
dia udah jalanin hubungan itu cukup lama, dan dia ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganjal, tapi dia pun nggak tahu sih itu apa ya. Jadi dia mikir bahwa mungkin ini akibat terlalu banyak tersakiti di masa lalunya, sehingga mengakibatkan dia ini trauma untuk memulai kisah baru dengan orang yang baru gitu. Padahal si orang yang sekarang dengan dia ini benar-benar orang yang dia inginkan sejak lama gitu. Namun akibat masa lalunya ini, dia tuh jadi kayak ngerasa ada yang kurang dari sosok orang yang sekarang dengan dia gitu. Tapi dia tuh nggak tahu siapa yang kurang dari dia. Ngerti nggak? Kalian ngerti nggak? Semoga kalian paham ya dengan kisahnya. Jadi terdengar miris sih gitu. Terdengar miris. Hingga sampai akhirnya dia tuh memilih untuk hampir menyudahi hubungan mereka. Hampir menyudahi hubungan mereka. Namun setelah dia pikir-pikir lagi, buat apa dia terjebak dalam zona masa lalu itu gitu. Jadi gini, dia sempat bilang kayak gini, kenapa Tuhan itu mempertemukan dia dengan orang yang salah berulang-ulang sebelum dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Jadi kan dia tuh jadi trauma dulu ya, jadi akan susah membuka hati untuk orang yang baru gitu. Jadi kalau dari gue pribadi sih, kenapa lu dipertemukan oleh orang yang salah terlebih dahulu, biar lu itu tahu cara menghargai gitu, cara menghargai apa yang telah kamu miliki. Jadi kamu dibiarkan untuk merasakan kehilangan berulang-ulang sebelum nantinya kamu akan merasakan benar-benar dimiliki gitu, sehingga kamu tahu rasanya kehilangan itu kayak gimana. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kamu itu tidak akan mempengaruhi masa depan kamu gitu. Kamu sengaja dipertemukan dengan orang yang salah agar kamu itu lebih menghargai orang yang sekarang sedang berada dengan kamu gitu. Gitu kalau dari gue pribadi ya. Jadi gimana ya? Sebenarnya jika kita berbicara tentang masa lalu, mungkin kalau berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan, banyak orang yang memilih untuk tidak mengingatnya gitu. Banyak orang yang memilih untuk tidak mengingatnya. Padahal kalau mereka berpikir lagi, mengingat masa lalu itu kan tidak masalah. Mengingat masa lalu itu tidak masalah. Tinggal cara kita menanggapi atau cara kita menyikapi masa lalu itu seperti apa gitu. Ada juga sih seorang sahabat gue gitu, punya kisah yang bisa dibilang cukup miris tentang masa lalunya. Jadi dia tuh punya kisah tentang percintaannya di masa lalu. Udah bertahan berulang kali meskipun sering disakiti. Tapi teman gue ini masih bertahan gitu, meskipun orang yang dia sayangi ini sering nyakitin dia gitu. Udah berulang kali malah. Tapi dia selalu nerima. Nah, sampai akhirnya secara perlahan dia pun mulai lelah gitu. Dia pun mulai lelah hingga memutuskan untuk berhenti mencintai orang yang tadi yang sering menyakiti dia. Tapi yang menjadi masalahnya, dia memutuskan untuk menutup hatinya gitu, dan mungkin tidak membiarkan orang lain masuk lagi gitu, dengan alasan untuk menyembuhkan luka. Jika alasannya untuk menyembuhkan luka, it's okay, gak apa-apa gitu. Tapi mau sampai kapan menyembuhkan lukanya gitu? Toh memang orang yang selama ini kamu pertahankan bukanlah orang yang tepat, bukanlah dia yang menghargai kamu, bukan? Jadi untuk apa kamu mengharapkan? Kalau kalian ingat kata-kata gue di episode sebelumnya,
di episode sebelumnya itu gue pernah bilang bahwa kalau kamu kalau kamu yang ninggalin dia di saat kamu benar-benar tulus, itu kan yang rugi bukan kamu, yang rugi itu dia. Si dianya ini kehilangan orang yang benar-benar sayang, yang benar-benar tulus sama dia, dan kamu sama sekali tidak kehilangan apapun. Kamu hanya kehilangan orang yang tidak sayang, yang tidak tulus sama kamu gitu. Jadi untuk apa harus ditangisi, untuk apa harus disesali gitu. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang, si temen gue ini yang sekarang yang memilih untuk menutup hati masih terlalu berlama-lama atau terlalu berlarut-larut dalam zona ini gitu. Dia masih belum terbiasa untuk memulai sesuatu tanpa masa lalunya, tanpa orang yang dari masa lalunya, maksud gue, tanpa orang dari masa lalunya gitu. Jadi gimana ya, itu dia lebih susah untuk melangkah akibat dari masa lalu ini. Padahal seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, bahwa masa lalu itu tinggal tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, bukan? Ya, kita nggak bisa maksain buat ngelupain masa lalu itu. Kita juga nggak bisa maksain buat hilangin masa lalu itu tiba-tiba gitu. Karena mau bagaimanapun, masa lalu itu akan tetap jadi milik kita, akan tetap ada dengan kita, akan tetap ada dalam bayang-bayangan kita gitu. Tinggal bagaimana proses, tinggal bagaimana waktu nanti yang mungkin bisa membuat kita perlahan melupakan masa lalu itu. Oke, mungkin kita tidak dapat dengan mudah melupakan masa lalu itu gitu. Kita tidak akan dapat dengan mudah melupakan masa lalu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita dapat menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran gitu untuk kita. Jadi tidak harus kita lupakan, masa lalu itu tidak harus kita lupakan, tapi kita jadikan sebagai pelajaran agar nantinya kita itu bisa melangkah maju untuk masa depan. Ya, karena mau sampai kapan juga kita terbelenggu atau terputar berada dalam zona masa lalu itu gitu. Jadi kalau menurut gue sih, ya masa lalu memang tidak semestinya untuk dilupakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih memilih untuk melupakan masa lalunya, gue harap setelah mendengarkan bacotan gue, setelah mendengarkan rekaman ini, video ini gitu, kalian mungkin bisa sedikit sadar bahwa tidak baik berlama-lama dengan masa lalu gitu. Tidak baik berlarut-larut dalam zona masa lalu itu, karena yang kita ini selalu melangkah maju, bukan melangkah mundur. Jadi mau kita apakan, masa lalu ya tetap masa lalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu itu, tapi kita dapat belajar dari masa lalu untuk membuat masa depan kita lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi seperti yang gue katakan tadi mengenai masa lalu, gue nggak bakal terlalu berlama-lama untuk bacot-bacot di sini ya, karena intinya itu sih, poin dari masa lalu itu sebenarnya cuma satu. Menurut gue tinggal tergantung cara kita menyikapinya, gitu aja sih. Buat teman-teman yang masih terjebak dalam zona masa lalu, masih belum bisa lupain masa lalu, mulai sekarang tolong diingat lagi, tolong dipikir lagi, oke? Mungkin kali ini episode 2 ya, episode kali ini gue sampai di sini aja dulu ya, karena ya seperti yang gue bilang tadi, gak ada yang terlalu banyak sih yang bisa dibahas dari masa lalu, sebab
Untuk apa harus kita bahas lama-lama? Untuk apa harus kita bahas panjang-panjang jika hal yang kita bahas sudah lewat, sudah terjadi, tidak dapat kita ubah juga kan? Jadi thank you buat seluruh sahabat yang sudah mendengarkan, yang sudah setia menunggu video-video, menunggu uploadan tentang suara Venus gitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Selamat tidur dan semoga mimpi kalian indah.